Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Turoa, NIM 123. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya pada tugas UTS Usaha Tani. Data responden atau data petani yang saya wawancarai yaitu atas nama Muhammad Sudeli, bisa dikenal dengan Pak John, usia 50 tahun, alamat Desa Sentol, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan. Luas lahan 3 hektar, kepemilikan lahan yaitu milik sendiri. Desa Sentol, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan adalah yang sebagian warganya merupakan seorang petani. Komoditas yang mereka gunakan yaitu tanaman padi. Padi merupakan bahan baku utama di Indonesia serta produk ekspor terpenting dalam negara. Padi juga merupakan komoditas strategis yang menjadi tumpuan ketahanan pangan dan sumber kehidupan masyarakat di Indonesia. Sebab produk yang dihasilkan dalam padi yaitu beras. Beras adalah makanan pokok utama dalam masyarakat, sehingga sangatlah penting dalam masyarakat Indonesia. Permasalahan yang terjadi dalam segi tenaga kerja yaitu susah mencari tenaga kerja. Sebab generasi muda sekarang sangatlah susah untuk diajak dalam pekerjaan seorang petani. Sebab mereka memiliki pemikiran yang sangatlah kuno, yaitu jadi seorang petani tidak akan menjadikan mereka seorang yang sukses atau seorang yang kaya. Permasalahan kedua yaitu dalam segi lahan, tingkat kesuburan pada lahan di desa Sentol sangatlah minim, sehingga banyak mengakibatkan para petani gagal panen atau memiliki kerugian yang cukup besar. Permasalahan yang ketiga yaitu dalam segi komoditas, terdapat gangguan hama seperti warang dan kupu-kupu. Hal ini mengakibatkan padi yang mereka panen banyak yang kobong atau yang kosong, sehingga juga mengakibatkan kerugian dalam seorang petani. Dalam 3 permasalahan sebelumnya, kita dapat memberikan solusi, yaitu dalam segi tenaga kerja. Kita bisa mengubah pola pikir para pemuda sekarang agar mau menjadi profesi seorang petani, yaitu dengan cara melakukan penyusunan strategis dan melaksanakan berbagai kegiatan seperti penyuluhan untuk memberikan wejangan dan memberikan fasilitas para pemuda agar bisa berpartisipasi dalam agribisnis atau dalam pengelolaan komoditas pertanian. Untuk solusi dalam segi lahan yaitu bisa melakukan perawatan sebelum penanaman padi. Hal ini bisa kita seperti halnya petani bisa memberikan pupuk organik dan sebagainya dalam pengelolaan lahan pertanian. Dalam segi komoditas yaitu yang pertama memberikan gelombang ultrasonik, yang kedua memberikan insektisida 10 hari sebelum penanaman. Hal ini agar bisa menjauhkan warang atau warang tidak akan suka menghinggap di lahan tersebut jika sudah diberikan gelombang ultrasonik atau insektisida ini. Klasifikasi usaha tani Pak John sendiri dalam segi bentuk yaitu usaha kolektif atau usaha kelompok. Mengapa hal ini disebut usaha kelompok? Sebab Pak John mengelola lahannya tidak sendirian. Maksudnya Pak John juga melibatkan orang luar untuk bisa mengelola lahan Pak John sendiri. Dalam segi corak, usaha Pak John sendiri yaitu usaha subsistem atau usaha tani yang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seperti halnya beras hasil padi yang mereka dapat dijual dan hasil hasil dari penjualan padi yaitu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan ada juga berasnya yang dikonsumsi sendiri.
dalam dalam segi pola usaha tani Pak John sendiri yaitu usaha tani khusus atau usaha tani satu arah. Maksudnya dalam satu arah, dalam segi pemasaran Pak John tidak melibatkan perusahaan lain atau melibatkan orang lain. Pak John langsung memasarkan atau menjual hasil taninya yaitu langsung ke pasar, tidak melalui pengepul atau perusahaan-perusahaan lainnya. Dan untuk faktor-faktor usaha tadi yaitu dalam segi alam ada 4 hal yang didapatkan dari lahan Pak John sendiri, yaitu dalam segi lahan bisa kalian sudah tahu kan kalau dalam segi lahan bisa menghasilkan penanaman padi atau komoditas lainnya. Dalam segi air, air yang digunakan untuk kebutuhan lahan, Pak John tidak harus membeli atau mendatangkan air dari luar, tetapi ada sumber mata air yang ada di sekitar lahan Pak John sendiri. Um, yang ketiga yaitu cahaya matahari. Yang ketiga itu cahaya matahari dan iklim. Yang ketiga iklim dan cahaya matahari juga sangatlah penting bagi penanaman penanaman padi sebab cahaya dan iklim juga menentukan kesuburan dan juga bagaimana ya seperti halnya kayak kesuksesan dalam penanaman padi tersebut. Dalam segi tenaga kerja yang digunakan Pak John yaitu ada 2 tenaga kerja, yaitu tenaga kerja manusia dan tenaga kerja teknologi. Tenaga kerja yang dalam segi manusia, Pak John menggunakan 2 orang mendatangkan orang dari luar dan 2 orang dari dalam keluarga. Dalam 2 keluarga ini yaitu Pak John dan istri sendiri yang tenaga kerjanya. Dalam segi teknologi, teknologi yang digunakan Pak John yaitu teknologi mesin traktor. Hal ini bertujuan agar bisa mempermudah mempermudah pekerjaan lahan dan juga biaya yang dikeluarkan tidak terlalu membengkak dalam sistem tenaga kerja. Dalam segi modal yang dikeluarkan Pak John sendiri yaitu bentuk modal pribadi. Untuk faktor usaha tani dalam segi manajemen, dalam perencanaan, implementasi, dan kontrol, yaitu dilakukan oleh Pak John sendiri dan istri, tidak melibatkan orang lain. Dalam analisis biaya usaha tani Pak John sendiri berikut. Dalam biaya tetap jenis-jenis biaya tetap yang digunakan dalam penanaman padi yaitu tenaga kerja, cangkul, pipa, sudah disesuaikan dengan kebutuhan lahan yang dimiliki Pak John sendiri. Total biaya tetapnya yaitu 500.000. Untuk total biaya variabel atau biaya yang tidak tetap bisa berubah-ubah dalam penanaman padi setiap penanaman. Jenis biaya variabelnya yaitu benih, pupuk NPK, pestisida, sewa mesin traktor, sewa bor air atau pompa air untuk memfasilitasi air yang dari sumber mata air yang ada di sekitar lahan Pak John bisa mengalir ke lahan Pak John sendiri. Bensin juga untuk memfasilitasi mesin pompa airnya tersebut. Sehingga total biaya variabel yang didapatkan Pak John yaitu 665.000. Untuk biaya total, dengan rumus biaya total sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Atau bisa kita singkat TC sama dengan TFC plus TFC. Yaitu 500 ditambah 665.000, yaitu total keseluruhannya yaitu 1.165.000.
biaya eksplisit yang dikeluarkan Pak John sendiri yaitu total keseluruhannya 665.000. Jenis biaya eksplisitnya yaitu benih, pupuk NPK, pestisida, sewa mesin traktor, dan sewa bor air atau pompa air, dan juga bensin. Dalam biaya implisit yang dikeluarkan Pak Jen sendiri yaitu hanya 100.000, sebab eh, jenis biaya implisitnya yaitu tenaga kerja dalam keluarga dengan jumlah 2 orang, yaitu seharga 100.000. Penerimaan, pendapatan, dan keuntungan. Dalam biaya penerimaan, Pak John mendapatkan uang 1.200.000 dengan rumus eh, harga jual dikali banyak padi yang dihasilkan. Harga jual yang didapatkan Pak John yaitu sekitar 15.000 dalam per kilonya, dan banyak padi yang didapatkan 80 kilogram, sehingga menghasilkan penerimaan 1.200.000. Dalam pendapatan atau NR sama dengan TR dikurangin TEC, mendapatkan 535.000. Dalam keuntungan, Pak John bisa mendapatkan sejumlah 35.000 dalam sekali panen. Keuntungannya yaitu dengan rumus TR dikurangi TC. Kesimpulannya, pada usaha padi Pak John, pendapatan kotor yang diperoleh yaitu sebesar 1.200.000, sedangkan pendapatan bersih yang diperoleh sebesar 535.000, sehingga keuntungan yang didapat Pak John sekitar 35.000. Dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwa usaha Pak John pada komoditas padi yang dilakukan bisa dikatakan cukup bagus, maupun penghasilan yang didapatkan atau keuntungan yang didapatkan Pak John sendiri tidak cukup besar, tetapi bisnis ini atau usaha tani ini bisa kita lanjutkan dan bisa kita kembangkan pada masa akan datang dengan menggunakan beberapa varian atau teknologi-teknologi yang sudah semakin canggih tersebut. Saran mungkin lebih dikelola lagi perihal penjualan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dan lebih memperhatikan lagi dalam permasalahan yang dihadapi dalam penanaman komoditas padi agar bisa mendapatkan kualitas padi yang lebih bagus dan tidak ada kerugian yang mengganggu dalam penghasilan komoditas padinya tersebut. Seperti halnya jika ada sebuah gangguan apa masalahan dalam lahan, entah itu dalam lahan, komoditas, atau lainnya, mungkin bisa disegerakan untuk mencari solusinya agar tidak terlalu berlarut-larut dalam permasalahan tersebut. Sekian presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.